Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Arif, nama saya Rian Maulana Gibran dengan NPM 3 angka terakhir 181. Kali ini izinkan kelompok kami menerangkan mengenai tugas kami yang berjudul Negara sebagai Subjek Hukum Internasional. Materi pertama yaitu sejarah terbentuknya negara akan disampaikan oleh saya sendiri. Negara dapat terbentuk atau terwujud dikarenakan oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor yang melatar belakangi terbentuknya suatu negara antara lain yang pertama, pelepasan wilayah. Yang kedua, adanya kemerdekaan. Yang ketiga, keinginan untuk lepas dari negara penjajah. Yang keempat, adanya pemekaran negara. Yang kelima, yaitu penggabungan dari berbagai macam negara. Nah, jika kita membahas mengenai sejarah terbentuknya negara, hal itu tidak terlepas dengan yang namanya hukum internasional. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan dalam hukum internasional juga menyangkut bagaimana negara menjalin hubungan dengan negara lain dan juga dalam kepemerintahannya. Hal itu tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo. Nah, setelah tadi saya menjelaskan mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi terbentuknya suatu negara, kali ini saya akan menjelaskan macam-macam unsur yang dapat dipenuhi untuk membentuk suatu negara. Unsur yang pertama yaitu penduduk permanen. Fungsi dari adanya penduduk permanen adalah untuk penguasaan suatu wilayah yang akan dijadikan tempat tinggal oleh penduduk tersebut. Yang kedua yaitu wilayah yang pasti. Tentunya suatu negara harus memiliki suatu wilayah dalam kedaulatannya yang bertujuan untuk mengadakan suatu pemerintahan. Yang ketiga yaitu pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat di sini yang dimaksudkan adalah adanya lembaga administratif, adanya lembaga politik, adanya lembaga eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif. Dan yang terakhir yaitu kemampuan negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Unsur ini merupakan unsur deklaratif yang merupakan konsekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fajar Maulana dengan NPM 21071010328. Saya berasal dari kelas Hukum Internasional F. Di sini saya akan mempresentasikan materi bentuk negara. Bentuk negara merupakan pembahasan mengenai formasi suatu organisasi negara menjelma ke dalam masyarakat. Bentuk negara merupakan susunan negara yang memiliki kekuasaan negara secara vertikal, sehingga hal yang menjadi fokus adalah bagaimana suatu negara dapat menjalankan suatu kekuasaan lazimnya. Bentuk negara dikenal menjadi beberapa, yaitu yang pertama, masa Yunani kuno yang persebaran bahasa dan kebudayaan yang begitu luas dari Asia Kecil hingga ke Mesir dan daerah Eropa hingga ratusan polis, di salah satu negaranya adalah Athena. Terdapat 3 bentuk negara pada masa Yunani kuno yang dikenal, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Hal yang membedakan ketiga bentuk negara ini dapat dilihat berdasarkan jumlah pemegang kekuasaan. Monarki dipimpin oleh suatu orang, oligarki dipimpin oleh beberapa orang, dan demokrasi dipimpin oleh dari dan untuk rakyat pada zaman Yunani kuno. Menurut Plato, terdapat beberapa bentuk negara, yaitu aristokrasi, pemerintah sesuai pikiran orang lain; demokrasi, pemerintah yang ingin mencapai kehormatan; oligarki dipimpin oleh beberapa orang; demokrasi dipimpin oleh dari dan untuk rakyat; tirani dipimpin oleh penguasa yang sewenang-wenang. Jika dibandingkan dengan Aristoteles, terdapat 7 macam bentuk negara, yaitu monarki dipimpin oleh satu orang, tirani dipimpin oleh penguasa yang sewenang-wenang, aristokrasi dipimpin oleh sekelompok orang untuk kepentingan rakyat, oligarki dipimpin oleh sekelompok orang untuk kepentingan sendiri,
plutokrasi, pemerintah hanya untuk orang kaya. Politeia, pemerintah oleh seluruh orang untuk kepentingan rakyat. Demokrasi, dipimpin oleh dari dan untuk rakyat. 2. Masa Romawi kuno. Bangsa Yunani banyak berpencar-pencar hingga akhirnya tiba di kekuasaan Romawi. Ketiga, masa abad pertengahan. Masa ini terbagi menjadi pertengahan awal 1100 Masehi dan pertengahan akhir 1100 sampai 1350 Masehi. Keempat, masa Aufklärung atau dikenal dengan masa rasionalisme. Pada masa ini terbentuknya negara sekuler yang toleransi terhadap agama, di mana pemerintah tidak lagi mengurusi agama rakyatnya. Masa teori kekuatan. Yang kelima ini masa teori kekuatan, di mana ketika seseorang memiliki keunggulan maka ia akan memiliki kekuasaan dalam suatu negara. Kekuatan ini menyangkut kepada politik, ekonomi, dan militer. Masa positivisme yang merupakan suatu aliran. Yang keenam ini masa positivisme yang merupakan suatu aliran pemikiran yang berdasarkan empirisme, digunakan sebagai upaya dalam merespon keterbatasan yang ada. Aliran ini dibawa pertama kali oleh Saint-Simon dari Prancis. Yang ketujuh, teori modern yang menyatakan bahwa suatu negara adalah suatu kenyataan yang dimana di dalamnya terdapat sekelompok manusia. Berdasarkan zaman modern, bentuk negara dibedakan menjadi dua, yaitu kesatuan. Untuk yang kesatuan, suatu bentuk negara yang merdeka dan berdaulat yang memiliki satu pemerintahan pusat untuk mengatur negara. Negara kesatuan memiliki dua sistem pemerintah, yaitu sentralisasi atau langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, dan desentralisasi atau pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah. Untuk yang serikat, bentuk negara gabungan dari beberapa negara. Pada umumnya, negara-negara tersebut akan melepaskan kekuasaan dan memberikan ke negara serikat untuk mengatasi kebijakan politik luar negeri, keamanan, dan pertahanan negara. Berdasarkan sejarah terbentuknya negara, bagi sebagian kalangan, bentuk negara dan bentuk pemerintahan adalah dua hal yang sama. Namun pada kenyataannya, dua hal ini berbeda. Bentuk negara adalah setiap komponen yang ada di dalam suatu negara. Sedangkan bentuk pemerintah adalah sistem penyelenggara yang ada di dalam negara. Pada hakikatnya, bentuk negara memiliki dua jenis, yaitu kesatuan dan serikat. Kesatuan merupakan suatu bentuk negara yang merdeka dan berdaulat yang memiliki suatu pemerintah pusat untuk mengatur negara. Negara kesatuan memiliki dua sistem pemerintah, yaitu sentralisasi atau langsung dipimpin oleh pemerintah pusat, dan desentralisasi atau pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah. Sedangkan serikat adalah bentuk negara gabungan dari beberapa negara. Pada umumnya, negara-negara tersebut akan melepaskan kekuasaan dan memberikan ke negara serikat untuk mengatasi kebijakan politik luar negeri, keamanan, dan pertahanan negara. Sekian dari presentasi materi yang telah saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Faisal. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faisal Hidayatullah Wijayanto dengan NPM 210710100177. Di sini saya akan menjelaskan tentang aturan hukum. Aturan hukum negara ini terdiri dari 3 macam, yaitu rule of law, Rechtsstaat, dan hukum Pancasila. Negara hukum berarti setiap tindakan yang diambil harus berlandaskan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Friedrich, Rechtsstaat merupakan perlindungan hak asasi manusia yang mana memiliki trias politika atau pembagian kekuasaan dan peradilan administrasi dalam perselisihan. Sedangkan hukum negara rule of law memiliki ciri-ciri bahwa suatu negara tidak boleh menghukum seseorang jika tidak melanggar hukum, menjamin hak-hak manusia, dan memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Dan yang ketiga adalah hukum negara Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia. Baik Faisal, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menerangkan materi mengenai atribut negara. Atribut negara merupakan sesuatu yang berkaitan dengan identitas suatu negara. Atau bisa kita simpulkan bahwa atribut negara adalah apa saja yang melekat dari negara tersebut, itulah atribut negara. Contohnya, bendera kebangsaan,
lagu kebangsaan, bahasa persatuan yang digunakan oleh negara tersebut, konstitusi, dan juga ideologinya. Nah, identitas inilah yang kemudian menjadi ciri-ciri unik dari negara tersebut yang kemudian menjadi sebuah atribut negara. Setiap warga negara harus melindungi atribut negaranya supaya tidak luntur. Hal itu dikarenakan atribut negara merupakan gambaran ataupun jati diri ataupun cerminan ataupun sebuah pandangan dari negara tersebut. Jadi jika atribut negara ini luntur, maka jati diri dari negara tersebut juga ada yang hilang, begitu. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memperkenalkan dahulu. Nama saya Ratsa Dagil Beranca, NPM 210711010221. Di sini saya akan menjelaskan bagian sedikit tentang cara perolehan negara dalam hukum internasional. Cara perolehan negara adalah bangsa yang dibentuk atas dasar kesepakatan bersama yang bertujuan dalam mengatur kehidupan anggota, memelihara kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan. Jika kita dilihat berdasarkan pendekatan perspektif bentuk negara dalam hukum internasional, terdapat beberapa cara dalam perolehan wilayah tersebut. Yang pertama ada aneksasi. Aneksasi terbagi lagi menjadi beberapa cara. Yang pertama, apabila wilayah yang dianeksasi telah ditundukkan oleh negara yang menganeksasi tanpa adanya pengumuman kehendak. Yang kedua, apabila wilayah yang dianeksasi dalam kedudukan yang benar-benar di bawah negara yang menganeksasi pada waktu diumumkannya kehendak aneksasi oleh negara tersebut. Yang kedua, akresi. Akresi merupakan hak yang diperoleh suatu negara melalui penambahan wilayah yang dikarenakan pembentukan wilayah baru yang akan ditambahkan dalam karena sebab akibat alamiah yang diakibatkan pergerakan tanah atau sungai. Yang ketiga ada penyerahan. Penyerahan ini merupakan salah satu metode yang sangat penting pada kelautan wilayah. Metode ini memiliki prinsip bahwa tak pengalihan wilayah terhadap pihak lain ini tersebut merupakan atribut fundamental atau kedaulatan oleh suatu negara. Yang keempat ada preskripsi. Preskripsi ini merupakan hasil dari dilaksanakannya de facto pada kedaulatan negara yang sudah berjalan lama dan menghilangkan kesan adanya kedaulatan. Yang kelima terakhir ada okupasi. Okupasi ini merupakan penegakan kedaulatan baik negara yang baru ditemukan negara yang sudah ditinggali penguasanya. Okupasi menggunakan prinsip efektivitas dengan mempertimbangkan dua hal. Yang pertama adanya suatu kehendak atau keinginan untuk bertindak sebagai pihak yang berdaulat. Yang kedua, melaksanakan atau menunjukkan kedaulatan secara panas. Selanjutnya saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Doktrin tindakan negara. Pernyataan klasik mengenai doktrin tindakan negara atau Act of State Doctrine lebih dikenal di Amerika Serikat karena memang cikal bakal doktrin ini berasal dari USA atau Amerika. Dalam perkembangannya, doktrin tindakan negara ini mencakup pada kedaulatan legislatif, eksekutif, dan administratif, undang-undang, dekret, atau pemerintah. Doktrin tindakan negara memiliki 3 hal utama yang harus dipahami, yaitu the international law yang berkaitan mengenai bagaimana suatu negara dalam pengadilan harus melibatkan territorial choice of law atau suatu tindakan diambil sesuai dengan wilayah, dan separation of powers atau suatu doktrin yang dilakukan pemisahan kekuasaan dan mencerminkan penghormatan terhadap cabang kekuasaan negara. Baik, terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban negara. Dalam menjalankan suatu negara, negara memiliki hak dan kewajiban untuk melindungi setiap lapisan yang ada di negaranya, seperti kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, hak asasi manusia, memberikan kebebasan beribadah, memberikan dan mengembangkan pendidikan kebudayaan nasional, mensejahterakan rakyat, serta memberikan jaminan perlindungan. Di sisi lain, hak-hak negara terhadap warganya yaitu hak untuk dibela,
hak negara untuk menguasai bumi dan kekayaannya yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Suksesi negara. Suksesi negara adalah pemindahan hak dan kewajiban dari satu negara ke negara lain sebagai akibat dari perubahan negara, seperti perjanjian internasional, hukum internasional, dan piagam perserikatan bangsa-bangsa. Suksesi negara pernah terjadi di Indonesia ketika peristiwa suksesi negara antara Timor Leste, yang mana hukum internasional dilaksanakan melalui Konvensi Wina pada tahun 1978. Suksesi negara ini ketika dilaksanakan tidak hanya mendapatkan hukuman, namun juga predecessor state dan successor state, yang menyatakan bahwa suatu negara successor state dapat mewarisi hak dan kewajiban dari predecessor state secara penuh.